Tapi kalau mau ngomong konten yang negatif, itu ada banyak, mungkin lebih banyak. Termasuk salah satunya ya TikTok Malaikat Maut ini. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kasus yang sempat viral di TikTok, dan juga ini adalah kasus yang menyangkut TikTok. Jadi bukan cuma viral, tapi memang disaksikan oleh banyak orang, dan TikTok menjadi salah satu aplikasi yang mempengaruhi kasus-kasus ini. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada 13 Juni 2020, serombongan remaja di Seattle, Washington sedang gabut dan keliling-keliling kota tanpa tujuan menggunakan mobil. Waktu itu lagi lockdown, masih pandemi, jadi mereka nggak punya tujuan dan bingung mau kemana. Tiba-tiba salah satu dari mereka langsung punya ide. Gimana kalau mereka mencoba menggunakan aplikasi Randonautica? Ini adalah aplikasi yang waktu itu lagi ngetren, aplikasi petualangan untuk mengeksplorasi tempat baru, atau disebut juga dengan aplikasi untuk mencari harta karun, di mana para pengguna aplikasi akan mendapat satu titik lokasi yang harus dituju secara acak. Rumornya, titik lokasi yang diberikan oleh aplikasi ini akan menunjukkan hal menarik, bahkan bisa meramal apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Semacam manifestation kalau bahasa gaulnya. Dipakailah aplikasi ini oleh serombongan remaja tadi, dan ternyata mereka diarahkan untuk pergi ke pantai di area 1100 Alki Avenue Southwest. Begitu sampai di lokasi, para remaja ini langsung turun dari mobil dan excited untuk mencari hal menarik apa sih yang akan mereka temukan di situ. Awalnya mereka semangat kan, nyari hal menarik tadi, tapi setelah kesana kesini selama setengah jam lebih, ternyata mereka nggak menemukan apapun. Mereka cuma menemukan batu, pasir, pantai, dan rumput ranting. Gak ada yang menarik. Meskipun kecewa, mereka cukup terhibur juga bisa jalan-jalan di sekitar pantai. Jadi mereka memutuskan ya udah daripada sia-sia aja pergi jauh-jauh ke sini, mending kita jalan-jalan di sekitar pantai. Nah, waktu mereka jalan-jalan di sekitar pantai inilah mereka menemukan ada satu koper yang tergeletak di atas bebatuan. Remaja-remaja ini langsung semangat karena di otak mereka, oh, mungkin ini nih koper yang diminta untuk kita temukan. Mungkin di dalam koper ini ada uang, ada benda mahal, atau sesuatu yang menarik untuk mereka. Jadi, para remaja ini langsung mengeluarkan HP, merekam kejadian dan koper yang mereka temukan sambil berjalan mendekati koper ini. Tapi semakin mereka dekat ke koper ini, semakin ada bau busuk yang tercium. Dan saat itulah mereka sadar bau busuk ini sebenarnya berasal dari koper itu. Jadi entah karena jijik atau takut, remaja-remaja ini nggak berani menyentuh koper ini secara langsung. Mereka mengambil ranting yang digunakan untuk mencongkel dan membuka koper ini. Begitu penutup koper berhasil terbuka ke samping, bau busuk tadi langsung menyebar kemana-mana guys. Di dalam koper sendiri, ternyata ada 3 bungkus kantong plastik berwarna abu-abu yang biasanya digunakan untuk membuang sampah. Kantong plastik ini tersusun rapi di dalam koper. Tapi, kalau kalian sering mendengar cerita-cerita misteri, kalian pasti sudah punya firasat apa yang ada di dalam kantong plastik itu. Remaja-remaja ini juga sama guys. Mereka curiga ini merupakan penemuan yang sangat aneh. Dan mereka makin semangat memvideokan penemuan ini. Videonya sudah dihapus oleh TikTok by the way, tapi sempat viral dan disaksikan oleh banyak orang. Dalam video ini, para remaja terlihat ketawa gugup dan sedikit panik. Bahkan teriak-teriak. Karena gak berani untuk mencari tahu apa yang ada di dalam isi kantong plastik itu, para remaja memutuskan untuk menelpon polisi. Mereka laporlah bahwa mereka menemukan koper aneh dengan bau yang sangat busuk di tepi pantai.
Mereka gak tahu isinya apa, tapi kayaknya polisi harus cek sendiri untuk memastikan secara langsung. Dan setelah mereka lapor ke polisi, remaja ini langsung pulang dan mengupload video mereka tadi di TikTok. Polisi baru datang untuk memeriksa koper tadi berjam-jam setelah mendapatkan telepon dari para remaja. Yang nggak tahu kenapa, apakah karena polisi sibuk atau karena mereka merasa laporan ini tidak terlalu penting. Banyak juga orang yang protes gara-gara hal ini. Nah, begitu polisi periksa, mereka langsung mual, guys. Di dalam kantong sampah tadi, ternyata isinya adalah potongan tubuh wanita dan laki-laki, yang kemudian diketahui merupakan jasad sepasang kekasih yang bernama Jessica Louise dan Austin Wenner, masing-masing berumur 35 tahun dan 27 tahun. Dan ternyata mereka berdua sudah dikabarkan hilang selama 10 hari. Di tubuh Jessica, polisi menemukan ada 7 bekas luka tembak, sedangkan di tubuh Austin hanya ada 1 luka tembak. Awalnya, banyak orang yang menuduh para remaja sebagai pelaku kasus ini. Karena mereka pikir, kok bisa sih secara kebetulan menemukan koper yang berisi jenazah? Tapi tuduhan ini langsung dibantah oleh polisi karena polisi sendiri sudah berhasil mengamankan tersangka yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan ini. Tersangka bernama Michael Lee Dudley yang berumur 62 tahun dan merupakan pemilik kontrakan di mana Jessica dan Austin tinggal. Kabarnya, karena Jessica dan Austin seringkali terlambat membayar uang kontrakan, Michael tega menghabisi Jessica dan Austin lalu membuang jenazah mereka di pinggir pantai. Sekarang Michael mendekam di penjara sembari menunggu pengadilan untuk menyatakan apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah. So, kasus ini masih ongoing. Lanjut ke kasus berikutnya. Di tahun 2001, seorang remaja berumur 17 tahun yang bernama Alyssa Turney dikabarkan hilang sepulang sekolah. Alyssa tinggal bersama ayah tiri dan adiknya, sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Alyssa memang selalu merasa tertekan di rumah karena ayah tirinya yang bernama Michael sering banget marah-marah ke Alyssa. Padahal kalau ke adiknya yang bernama Sarah, Michael ini nggak pernah marah-marah. Mungkin karena Sarah adalah anak kandung Michael, Alyssa juga nggak ngerti kenapa dia selalu jadi sasaran Michael. Jadi memang Alyssa nggak pernah betah tinggal di dalam rumah itu. Dan di hari Alyssa menghilang, Michael dan Sarah menemukan sebuah surat yang diletakkan di atas meja di kamar Alyssa. Isinya, untuk ayah dan Sarah, setelah mengantarku ke sekolah, aku putuskan aku akan pergi ke California. Sarah, kau ingin aku pergi. Sekarang kau puas. Ayah, aku ambil uangmu $300. Itulah kenapa aku menabung. Alyssa memang punya tante yang tinggal di California dan sebelum menghilang memang punya rencana untuk pindah dan tinggal bersama tantenya di California. Karena tadi nggak betah di rumah. Jadi Sarah dan Michael enggak berpikir yang aneh-aneh. Mereka tetap melaporkan Alyssa ke polisi. Tapi bukan sebagai orang hilang, melainkan sebagai anak yang melarikan diri. Apalagi Michael pernah mendapat telepon dari Alyssa subuh-subuh di mana Alyssa bilang ke Michael dia sudah sampai di California dan jangan mencari dia. Karena hal inilah, begitu polisi mendapat laporan dari Michael, para polisi nggak merasa ini adalah kasus yang perlu diinvestigasi karena sudah jelas Alyssa kabur ke rumah tantenya di California. Tapi 7 tahun kemudian, seorang narapidana mengaku ke polisi bahwa di tahun 2001, beberapa bulan setelah Alyssa menghilang, narapidana ini membunuh seorang remaja di Phoenix, Arizona, tempat di mana Alyssa dan Michael dan Sarah tinggal waktu itu. Narapidana ini bilang dia nggak tahu nama remaja yang menjadi korbannya. Jadi, polisi langsung mencari daftar orang-orang hilang dari Phoenix di tahun 2001 di sekitar area dan timeline sesuai dengan pengakuan narapidana ini. Polisi menemukan beberapa nama dan mereka mengumpulkan foto-foto wanita yang hilang ini untuk ditunjukkan kepada si narapidana tersebut. Remaja mana yang dia maksud. Dan ternyata narapidana ini memilih foto Alyssa.
Polisi langsung mengkonfirmasi cerita narapidana ini karena tidak menutup kemungkinan narapidana sebenarnya berbohong. Karena seringkali ada banyak narapidana yang sengaja ngaku-ngaku menjadi pelaku supaya terkenal atau untuk membuat polisi kebingungan. Dan untuk pertama kalinya, gara-gara pengakuan narapidana ini, kasus Alisa diselidiki oleh polisi. Untuk pertama kalinya, polisi mewawancarai keluarga, teman sekolah Alisa dulu, bahkan pacar Alisa dulu yang kebingungan kenapa Alisa tiba-tiba melarikan diri. Ternyata banyak banget cerita dari narapidana yang sama sekali nggak cocok dengan kesaksian keluarga, teman-teman, dan pacar Alisa. Polisi sadar cerita narapidana ini palsu, tapi cerita Alisa yang melarikan diri ini juga sangat-sangat janggal. Berdasarkan hasil penelitian polisi, di hari Alisa hilang, ternyata Alisa dijemput oleh Michael saat sedang jam istirahat makan siang. Dan itu adalah kali terakhir orang-orang melihat Alisa. Polisi langsung curiga dengan Michael yang menjadi orang terakhir yang bersama Alisa sebelum Alisa menghilang. Apalagi ternyata Michael punya semua rekaman CCTV di luar rumah, bahkan di dalam rumahnya sendiri selama 20 tahun, semuanya disimpan oleh dia, diarsipkan, nggak tahu untuk apa. Bahkan semua telepon yang masuk ke dalam telepon rumahnya, semuanya juga direkam selama 20 tahun. Telepon keluar maupun telepon yang masuk. Jadi, polisi langsung meminta Michael untuk memberikan video CCTV dan juga rekaman telepon di hari Alisa hilang. Karena siapa tahu ada petunjuk yang bisa membuat polisi menemukan Alisa. Tapi anehnya, di hari Alisa hilang, semua rekaman CCTV dan rekaman telepon di mana Alisa menelpon Michael subuh-subuh, itu semuanya terhapus. Jadi, polisi sama sekali tidak mendapatkan bukti apakah Alisa memang pulang ke rumah dan apakah Alisa memang pernah menelpon Michael untuk mengabari bahwa dia sudah sampai di California. Polisi langsung merasa aneh. Kok bisa giliran ada kejadian penting yang butuh bukti, semuanya malah kehapus? Curigalah polisi dengan Michael. Apalagi Michael adalah orang terakhir yang terbukti bersama Alisa tepat sebelum Alisa menghilang. Teman dan guru Alisa lalu cerita, Alisa pernah mengaku dilecehkan oleh Michael. Dan begitu polisi menggeledah rumah Michael, mereka menemukan ada 26 bom rakitan atau pipe bombs dan catatan personal Michael yang menceritakan bahwa Alisa dibunuh oleh dua musuhnya. Dua musuh ini lalu dibunuh oleh Michael untuk membalas dendamkan apa yang mereka lakukan terhadap Alisa. Setelah polisi telusuri, dua musuh Michael ini memang sudah meninggal dunia, tapi secara alami, bukan dibunuh. Jadi polisi yakin Michael tahu apa yang terjadi pada Alisa. Apalagi uang tabungan dan nomor identitas Alisa tidak pernah dipakai sama sekali. Alisa gak pernah daftar sekolah, gak pernah daftar kerja, dan aneh banget kabur tanpa tarik uang tabungan sama sekali. Sedangkan tante Alisa yang di California sendiri tidak pernah mendapat kabar apapun dari Alisa. Jadi, kemana Alisa pergi? Michael memang ditangkap dan dinyatakan bersalah oleh polisi, mendekam di penjara, tapi karena menyimpan bom di dalam rumah, bukan karena hilangnya Alisa. Setelah Michael bebas dari penjara, dia juga gak pernah dijadikan tersangka dalam kasus Alisa. Menurut polisi, buktinya tidak ada. 10 tahun lebih, Sarah yang sudah dewasa berusaha untuk melakukan petisi supaya polisi melakukan investigasi kembali terhadap kasus Alisa, terutama menyelidiki ayahnya, Michael. Tapi, meskipun sudah mengumpulkan banyak tanda tangan dari orang-orang, polisi tetap tidak mau dan tidak peduli membiarkan kasus Alisa tidak diselesaikan. Lalu datanglah tren TikTok. Sarah langsung kepikiran untuk menceritakan nasib tragis Alisa lewat TikTok, lewat video-videonya #JusticeForAlisa yang selalu FYP. Karena viral, banyak sekali orang yang langsung mendukung Alisa dan terus-menerus mendesak polisi untuk menginvestigasi kasus ini lagi, terutama Michael. Akhirnya, setelah 20 tahun,
polisi baru saja menangkap Michael. Meskipun belum dinyatakan resmi bersalah, setidaknya sekarang Michael sudah diamankan dan menunggu pengadilan untuk memutuskan nasibnya. Untuk kalian yang nggak terlalu mengikuti tren TikTok atau nggak main TikTok, akhir-akhir ini ada tren yang disebut dengan TikTok Malaikat Maut, yaitu men-challenge Malaikat Maut. Iya guys, benar, kalian nggak salah dengar. Gue pengguna TikTok, dan sebenarnya ada banyak ilmu positif juga di konten-konten TikTok, seperti ilmu finansial, life hacks, DIY, tutorial singkat, pokoknya yang positif lah. Tapi kalau mau ngomong konten yang negatif, itu ada banyak, mungkin lebih banyak. Termasuk salah satunya ya TikTok Malaikat Maut ini, di mana orang-orang membuat video mereka pura-pura ditabrak, padahal sebenarnya mereka berhasil minggir. Nah, di tanggal 10 Juli tadi, ada remaja berumur 13 tahun dengan inisial FA di Cikarang yang mau bikin konten video TikTok Malaikat Maut ini. FA bareng teman-temannya sebenarnya sudah sering menghadang kendaraan di tengah jalan secara tiba-tiba untuk membuat konten TikTok. Dan sebanyak 7 kali mereka semua berhasil melakukan ini. Alhamdulillah selamat. Tapi di kali ke-8, yang kali ini, FA benar-benar kehilangan nyawanya. Alasan kenapa FA dan teman-temannya membuat konten ini, karena mereka pengen viral dan terkenal. Berita terakhir di tanggal 15 Juli menyebutkan, sopir truk yang menabrak FA masih belum ditetapkan sebagai tersangka karena polisi masih menyelidiki apakah sopir truk ini sengaja gak ngerem, lalai, atau memang gak sempat ngerem. Honestly guys, FYP itu bukanlah segalanya. Ada banyak video-video yang FYP tapi ya udah habis itu hilang. Jadi content creator itu nggak semudah satu kali FYP langsung terkenal. Enggak, ya gue curhat. Kalau memang pengen buat konten yang menarik itu boleh banget. Tapi jangan sampai membahayakan nyawa kalian sendiri dan nyawa orang lain. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Untuk kalian yang main TikTok, jangan lupa untuk follow gue di Amira Fauza, A-nya double, di mana ada banyak cerita dan fakta unik yang gue upload di sana. See you guys on the next video. Please take care, stay safe, stay at home, and stay alive.